Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, baginda Nabi besar Muhammad SAW secara umum menjelaskan bahwa semua bulan haram itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalamnya dilarang ada peperangan. Bahkan di Arab sendiri, kaum Arab sendiri, seandainya sebulan sebelumnya itu ada peperangan, maka di bulan haram otomatis mereka akan ada damai gencatan senjata. Jika kita dengar cerita tentang peperangan-peperangan yang ada di Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita baca cerita A, B, C, D, E sampai Z tentang beberapa suku Arab itu suka perang. Dalam tanda kutip suka perang di sini harus dipahami bahwasanya kenapa kok suka perang, karena memang di sana ya orang Arab itu memegang teguh tentang kehormatan. Jadi ibaratnya kalau suku saya diganggu, saya akan maju. Jadi satu yang diganggu semuanya maju. Sehingga keberanian mereka, kesetiakawanan mereka, dengan kemuliaan, dengan kehormatan mereka akan maju memerangi orang-orang yang mengganggu sukunya. Dan itu kemudian datangnya Rasulullah SAW adalah menjadikan keberanian mereka diarahkan kepada keberanian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Dzulhijjah sendiri ada kekhususan yang disebut oleh Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-'amal shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Jadi tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih cintai dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dan sekarang adalah hari ke-9 termasuk. Jadi 10 dari hari awal Dzulhijjah itu adalah ada keutamaannya ketika melakukan kebaikan. Dan ada di situ yang namanya hari ke-9 yaitu hari Arafah. Kemudian besok hari ke-10 adalah hari kita berkorban, Idul Adha. Itu juga ada kemuliaan sendiri. Jadi tentu ketika kita masuk, alhamdulillah kita oleh Allah takdirkan bisa bertemu dengan hari ke-9 yaitu hari Arafah ya. Ada kesunahan khususnya yaitu sunnah puasa. Dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya siyamu yaumi Arafah atasibu 'alallahi an yukaffira sanatal allati qablahu wa sanatal ladzi ba'dahu. Jadi puasa hari Arafah itu Rasulullah mengharapkan kepada Allah agar diampuni tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ulama di sini menjelaskan apa makna dari tahun setelahnya. Kalau tahun sebelumnya jelas ya. Tahun sebelumnya itu pasti kita banyak dosa. Dan otomatis dosa-dosa yang akan diampuni ketika hari Arafah adalah dosa kecil. Karena dosa besar itu perlu ada taubat khusus. Kemudian bagaimana memahami akan diampuni oleh Allah dosa yang tahun yang akan datang? Kan belum kita lakukan dosanya. Maka itu maknanya adalah ada yang memaknai, para ulama memaknai akan diberikan oleh Allah umur panjang sampai ketemu hari Arafah yang akan datang. Sehingga akan diampuni juga. Yang tahun akan datang diampuni dengan kita ketemu hari Arafah akan datang, akan diampuni tahun yang sebelumnya. Berarti tahun depan ini akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita husnudzon dengan hal itu, mudah-mudahan kita akan ketemu hari Arafah yang akan datang. Sehingga kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan banyak sekali kemudahan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab kita diampuni oleh Allah. Oleh karena itu jangan kita lewatkan. Seandainya kok di hari ini ada yang tidak puasa, maka banyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya baru ingat, oh ini hari 9. Barangkali ada yang baru ingat. Makanya tahun depan ditandai hari 9 hari Arafah, jangan lupa harus puasa. Seandainya ada yang halangan dari kaum wanita, maka jangan lupakan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
ada keutamaan sendiri kita ibadah di hari Arafah. Memang disunahkan bagi yang tidak haji adalah untuk puasa. Kalau orang haji tidak disunahkan untuk puasa karena mereka ada amaliyah sendiri di hari Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Dan orang yang tidak ikut haji, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan jadi kemuliaan yang Allah berikan, yang diberikan oleh Allah untuk orang yang haji di Arafah, mudah-mudahan itu juga diberikan kepada kita di yang kita adalah bukan orang haji, tapi kita juga ikut untuk mengagungkan atau ikut mengisi hari Arafah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunannya mudah-mudahan kita juga dapat insyaallah. Itu adalah keutamaan hari Arafah. Kita bicara tadi atas ilmu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya, jadi para hadirin, bulan Dzulhijjah itu bulan yang luar biasa, sehingga salah satu amalan yaitu melaksanakan puasa sunnah di hari Arafah, pahalanya itu dapat kifarat dosa, diampuni sama Allah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Berarti itu bukti bahwa Allah memuliakan bulan Dzulhijjah, salah satunya di hari Arafah, dengan Allah memberikan pahala yang khusus bagi orang-orang yang mengamalkan kesunahan Nabi Muhammad SAW. Betul kalau begitu. Dan juga jangan lupa ya, disunahkan juga untuk berkorban. Berkorban itu disunahkan. Kapan mulainya? Berkorban mulainya adalah setelah sholat Idul Adha sampai hari ke-13. Jadi sampai hari tasyrik yang tanggal 13 sore sebelum terbenamnya matahari. Mari kepada semua kaum muslim dan muslimat yang ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Dzulhijjah, jangan lupa juga kita ikut menyembelih hewan kurban. Dan sunnahnya itu bukan seumur hidup sekali, tapi setahun sekali. Kalau bisa setiap anggota keluarga kita ikut kurban. Kalau nggak bisa, minimal jangan sampai ada salah satu di keluarga kita nggak berkorban, insya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa kurban tahun sekali. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan selain kita kurban diri kita sendiri, mudah-mudahan kita bisa berkurban untuk keluarga kita, guru-guru kita dan saudara kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi habis masalah yang puasa Arafahnya dia. Jadi banyak yang berpikiran, tapi tadi udah jelas ada dijelasin. Baik pikiran nggak apa-apa, buat dosa kan tahun ke depan udah diampuni juga doi. Nah itu gimana doi gitu? Jadi kalau ada yang berpendapat kan sudah puasa Arafah, berarti tahun depan ini dosa suka-suka nih, ya kan? Karena udah diampuni. Ingatlah bahwasanya makna bahwa kita diampuni oleh Allah di tahun yang akan datang itu adalah kita lihat bahwasanya ketika kita memang puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijaga agar tidak berdosa ketika tahun depan. Ya. Dan orang yang tambah baik akan tambah takut dengan dosa. Kok ternyata dia setelah berpuasa, kok ternyata malah berani berdosa, berarti puasanya tanda-tanda enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu setelah puasa tambah baik, karena puasa itu junnah sebagai penghalang orang untuk melakukan kesalahan. Kalau sudah ada benteng, kok ternyata melakukan dosa, berarti khawatir bentengnya ini rapuh dia. Berarti dia enggak serius puasanya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi orang baik itu malah dia akan semakin takut dengan dosa, walaupun dia bahkan dikatakan mungkin jarang dia berdosa, tapi takut dia banyak dosanya. Lihat saja para sahabat Nabi, banyak menangis akan banyak dosa, padahal kalau dilihat apa sih dosa mereka? Banyak pahalanya bahkan. Seperti itu. Bukan kayak orang-orang zaman kita, banyak dosa tapi merasa malah banyak pahala. Kepada jelas tadi semua hadirin, jadi pernah berpikiran lagi dan selintas gitu kayak tadi itu lagi, tapi alhamdulillah nggak amalin. Dan semua hadirin yang ada pikiran kayak gitu udah jelas kerja tadi. Kalau misalnya orang udah Arafah selesai masih buat dosa, tanda nggak diterima itu.